Hai. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video presentasi mengenai jaringan Epitel. Saya akan kasih HP ini ke orang yang namanya Wisti. Halo, nama saya Wisti Ayu Anggela. Nomor absen saya 36. Dan saya akan memberikan HP ini kepada orang yang bernama Maila. Hai, nama aku Leksa Maila Rerencia, absen 18, dan aku akan kasih HP ini ke orang yang namanya Nawaf. Hai, nama saya Nawaf Tamim Magna Udaya, nomor absen saya 24, dan saya akan memberikan HP ini kepada orang yang bernama Siska. Hai, perkenalkan nama saya Siska Dwi Astuti, nomor absen 33. Saya akan mengasih HP ini kepada orang yang bernama Febri. Hai, aku Febri Fadila, absen 12, dan aku akan ngasih HP ini ke orang yang bernama Yasin. Hai, aku namanya Yasin Muzaki, absen 3. Gimana sih videonya? Simak terus videonya ya. Kalian tahu nggak sih apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel adalah jenis jaringan yang terdiri dari sel-sel rapat yang membentuk lapisan dan melapisi permukaan tubuh, organ dalam, dan juga permukaan eksternal. Jaringan epitel berperan penting dalam menyerap nutrisi, menghasilkan sekresi, dan berfungsi sebagai lapisan pelindung yang penting. Ada dua jenis jaringan epitel, yaitu jaringan epitel berlapis dan jaringan epitel selapis. Jaringan epitel berlapis adalah jaringan epitel yang tersusun dari beberapa lapisan sel. Sedangkan jaringan epitel selapis yaitu jaringan yang tersusun hanya dari satu lapisan saja. Jaringan epitel dapat kita temukan di berbagai tubuh kita, seperti kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan organ-organ lainnya. Jaringan epitel juga memiliki variasi struktur yang berbeda, dan fungsinya dapat disesuaikan dengan lokasi dan tubuhnya di tubuh kita. Jaringan epitelium memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, sel-sel penyusunnya tersusun sangat rapat sehingga hampir tidak ada ruang antar sel. Yang kedua, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa, tetapi mengandung sel saraf. Yang ketiga, sel-sel memiliki daya regenerasi yang tinggi. Yang keempat, bentuk selnya bervariasi, seperti bersisi, bersudut banyak atau poligonal, dan terkadang tidak beraturan. Secara umum, jaringan epitel memiliki 6 fungsi. Yang pertama sebagai transportasi, yaitu pengangkutan zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang kedua, absorpsi atau penyerapan, misalnya penyerapan sari-sari makanan pada usus halus. Yang ketiga, pelindung jaringan di bawahnya. Yang keempat, sekresi, yaitu menghasilkan zat atau enzim dari epitelium membran maupun kelenjar. Yang kelima, ekskresi, yaitu membuang sisa-sisa metabolisme seperti air, karbon dioksida, dan garam-garam tertentu. Yang keenam, eksteroreseptor, yaitu menerima rangsangan dari lingkungan. Sekarang bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jaringan epitel pipih selapis. Jaringan epitel pipih selapis fungsinya berkaitan dengan proses difusi, osmosis, sekresi, dan filtrasi atau penyaringan. Lokasinya terdapat pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput bagian dalam telinga, kapsul pulmin pada ginjal, pembuluh kapilar, selaput pembungkus jantung, dan selaput perut. Yang kedua, epitel pipih berlapis. Epitel pipih berlapis berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan. Lokasinya terdapat pada rongga hidung, rongga mulut, esofagus, dan vagina. Yang ketiga adalah kubus selapis yang berfungsi untuk sekresi dan pelindung. Lokasinya terdapat pada lensa mata, permukaan ovarium atau hidung telur, dan saluran nefron ginjal. Dan yang keempat adalah epitel kubus berlapis yang berfungsi sebagai pelindung dari gesekan atau pengelupasan sekresi dan absorpsi. Lokasinya terdapat pada saluran kelenjar minyak dan kelenjar kering pada kulit. Yang kelima, epitel silindris selapis berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan pada usus halus, absorpsi, proteksi, dan sekresi sebagai sel kelenjar. Lokasinya terdapat pada permukaan dalam lambung,
jonjol usus, kelenjar pencernaan, dan sel yala pada saluran pencernaan. Yang keenam ada epitel silindris selapis bersilia. Fungsinya sebagai proteksi atau pelindung bagi penghasil mukus atau disebut juga sebagai lendir, serta sekresi, tempat difusi dan absorpsi zat, serta melicirkan. Tempatnya berada di dinding dalam rongga hidung, saluran trakea, bronki, serta sebelah dalam saluran rahim. Yang ketujuh, epitel silindris berlapis berfungsi sebagai pelindung dan sekresi. Lokasinya terdapat pada saluran kelenjar ludah dan kelenjar susu, uretra, serta permukaan alat tubuh yang basah. Yang kedelapan, epitelium silindris berlapis semu. Epitelium silindris berlapis semu merupakan epitelium yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar, sehingga seolah-olah epitelium ini terdiri atas banyak lapisan. Nah, epitelium silindris berlapis semu ini berfungsi sebagai proteksi atau pelindungan. Nah, epitelium ini juga biasanya terdapat pada saluran ekresi besar, saluran reproduksi jantan, dan saluran pernapasan. Yang terakhir atau yang kesembilan adalah epitel tradisional. Epitel tradisional merupakan epitel berlapis yang tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, karena bentuknya akan berubah seiring dengan fungsinya. Apabila jaringan menggelembung, maka bentuknya akan berubah. Biasanya membran dasarnya tidak jelas. Epitel tradisional lokasinya terdapat pada ureter, uretra, dan kandung kemih.